Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Kajian kita pada pertemuan kali ini tentang ridha atau rela atas kondisi hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu kunci ketenangan hati. Allah menuntun kita di dalam Al-Qur'an bahwa sifat dari an-nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang, tingkat jiwa yang tertinggi menurut Al-Quran, yaitu redha terhadap Allah dan diridhai oleh Allah. Radiyatan mardiyah. Surat Al-Fajr ayat 27-28. Orang yang redha adalah orang yang akan merasakan ketenangan hati dalam menjalani kehidupan. Apa itu redha? Para ulama telah menjelaskan banyak definisi redha atau pengertian redha. Salah satu di antaranya yang dikemukakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah oleh Al-Imam Al-Qushairi An-Naisaburi. Ketika ada yang bertanya pada Rabi'ah al-Adawiyah, kapan seorang hamba disebut manusia yang redha? Rabi'ah al-Adawiyah berkata, hamba disebut orang yang redha apabila ia senang terhadap kesusahan sebagaimana rasa senangnya terhadap nikmat. Apabila ia senang terhadap kesusahan sebagaimana rasa senangnya terhadap nikmat. Ini suatu perkara yang tidak mudah, sebab pada umumnya manusia kalau mendapatkan keberuntungan, merasakan kesenangan, mudah menjadi redha pada kondisi seperti ini. Tapi ketika mengalami kesusahan hidup, didera kemiskinan atau penderitaan lain, menjadi sulit bersikap redha dalam keadaan seperti ini. Karena itu kata Rabi'ah al-Adawiyah, hamba disebut redha apabila dia senang terhadap musibah sebagaimana rasa senangnya terhadap nikmat. Banyak kunci untuk menumbuhkan sikap redha di dalam diri kita. Di antaranya sadar bahwa sedikit atau banyaknya rezeki, kesusahan hidup atau kesenangan hidup, untung atau rugi, bahagia atau derita, semua kondisi hidup apapun itu tidak bisa dilepaskan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari keimanan kita terhadap takdir Allah. Orang yang beriman pada takdir Allah harus memiliki kesadaran bahwa apapun kondisi hidup yang dialaminya tidak bisa dilepaskan dari ketetapan Allah. Karena itu Nabi Muhammad SAW memperingatkan pada kita melalui sebuah hadis beliau, man asbaha wa yashku daiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Barang siapa yang pada waktu pagi mengeluhkan kesempitan atau kesulitan hidupnya, maka seakan-akan dia mengeluhkan Tuhannya. Dan siapa yang pada waktu pagi bersedih karena urusan dunia, maka pada pagi itu ia telah membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kunci ridha yang kedua, sadar bahwa apapun bagian dari kehidupan kita, apakah rezeki banyak atau sedikit, untung atau rugi, senang atau susah,
tidak bisa dilepaskan dari pembagian Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah membagi-bagi untuk manusia, dan pembagian itu mengandung konsekuensi, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ada yang untung, ada yang rugi. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Karena itu kita mendapati bahkan orang tua dengan anak rezekinya belum tentu sama. Ada orang tua yang rezekinya banyak, ada anak yang rezekinya sedikit, ada anak yang rezekinya banyak, orang tua yang rezekinya sedikit. Bahkan jalan atau cara mendapatkan rezeki itu pun tidak sama antara satu dengan yang lain. Orang tua jadi guru, anak jadi dokter, orang tua jadi petani, anak jadi politisi. Rezeki ditentukan dan dibagi-bagi oleh Allah. Berbeda seorang dengan orang yang lain, bahkan cara mendapatkannya juga tidak sama seorang dengan yang lain. Ini dua kunci penting dari sekian banyak kunci sebagai faktor menumbuhkan reda atau sikap rela di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dalam menjalani kehidupan ini agar kita merasakan ketenangan hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna